Perkenalkan, nama saya Yosia Frankly Beharchotan, NIM 20040411110, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Usu 2020. Kali ini saya akan menerangkan tentang ide-ide yang mendefinisikan fluida. Yang pertama, tegangan geser atau tau, yaitu komponen gaya yang menyinggung permukaan F dibagi luas permukaan atau A. Tau sama dengan F per A. Pada suatu pengaplikasian sebuah plat dengan kecepatan U, kecepatan gerak plat dalam satuan meter per sekon, dan F gaya pada plat satuan Newton, Y ketinggian zat pada satuan meter, dan A luas permukaan plat meter kuadrat. Jika F menyebabkan plat bergerak dengan kecepatan U, sedangkan zat yang berada di antara plat dan permukaan padat memiliki kecepatan du tidak sama dengan U, maka zat tersebut telah mengalami deformasi. Maka zat tersebut adalah fluida. Yang kedua, lapisan geser atau shear layers. Fluida yang berada dalam keadaan seperti di atas akan menghasilkan lapisan geser yang memiliki tebal atau arah Y dan besar kecepatan tertentu. Lapisan geser tersebut membentuk variasi atau profil kecepatan pada arah aliran fluida. Kecepatan fluida pada dinding permukaan padat sama dengan 0, sedangkan pada dinding plat sama besar dengan kecepatan plat. Zat yang bukan fluida tidak menghasilkan profil kecepatan atau lapisan geser ini. Contoh terjadinya lapisan geser ditunjukkan seperti pada plat tadi. Yang ketiga, karakteristik deformasi. Fluida akan mengalami deformasi terus-menerus jika dikenai tegangan geser. Fluida tidak mampu menerima tegangan geser tanpa berubah bentuk atau deformasi. Sedangkan zat padat memiliki reaksi deformasi yang terbatas jika menerima tegangan, yaitu baru mengalami deformasi jika tegangan yang diberikan lebih besar dari tau yield-nya. Dengan kata lain, zat padat memerlukan sejumlah gaya tertentu untuk menghasilkan deformasi. Kemudian pada tahun 1904, Ludwig Prandtl 1875 sampai 1953 memperkenalkan teori yang mengkompromikan dua aliran tersebut, yaitu teori mengenai lapisan batas atau boundary layers yang menerangkan perbedaan perilaku fluida sejati yang diamati pakar hidrolika dan prediksi dan teori fluida tidak viskos atau tidak kental. Konsep boundary layer ini kemudian menyatukan berbagai cabang mekanika fluida modern: aerodinamika, hidrolika, dinamika gas, perpindahan panas, konvektif, dan lain sebagainya. Fluida mengalir dengan kecepatan seragam sebesar U tak hingga. Sewaktu memiliki permukaan padat, terbentuklah shear layers yang menghasilkan profil kecepatan seperti tampak. Pada titik A dan A aksen, fluida memiliki kecepatan 0 atau disebut no slip condition. Pada titik B dan B aksen, fluida memiliki kecepatan sebesar U tak hingga, di mana YB lebih besar dari YB aksen. Pada 0 kurang dari Y kurang dari YB aksen. Boundary layers, lapisan atau lapisan batas, adalah lapisan di mana efek viskositas fluida masih terjadi atau gradien kecepatan pada arah vertikal masih terjadi. Di atas boundary layers, fluida mengalir dengan kecepatan seragam, yaitu U tak hingga. Boundary layers merupakan keadaan hipotesis yang dinyatakan sebagai layers di mana kecepatan aliran fluida sebesar 0,99 U tak hingga. Sebelum teori boundary layers diperkenalkan, penganut hidrolika menganggap efek viskositas gaya geser tetap terjadi pada jarak vertikal sampai berapapun. Sedangkan penganut hidrodinamika tidak pernah memperhitungkan adanya efek viskositas dalam persamaan-persamaan yang mereka gunakan.
peran yang menyatakan bahwa efek viskosi itu ada, tapi terjadi hanya sampai lapisan batas boundary layer saja. Viskositas berdasarkan rumus tau sama dengan F per A sama dengan du per dy ataupun mu du per dy, dapat disimpulkan untuk tegangan geser yang sama fluida dengan viskositas tinggi akan mengalami deformasi dalam tingkat yang lebih kecil dibandingkan fluida dengan viskositas lebih rendah atau lebih encer. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yang pertama kohesi, gaya tarik menarik antar molekul fluida. Kedua, transfer momentum molekuler. Dalam fluida yang mengalir, terjadi transfer momentum yang melintasi shear layer. Perpindahan momentum tersebut mengakibatkan layer yang berdekatan memiliki kecepatan yang cenderung sama. Parameter yang mewakili transfer molekuler adalah du per dy. Pada fluida diam atau fluida yang bergerak sedemikian hingga tidak terjadi gerak relativitas antara layer terdekat, du per dy sama dengan 0. Viskositas cairan lebih didominasi kohesi atau akibat molekul yang rapat. Gaya kohesi semakin kecil jika temperatur mengalami kenaikan. Viskositas gas lebih dipengaruhi oleh transfer momentum atau gerak molekuler. Viskositas gas meningkat akibat peningkatan temperatur. Satuan viskositas yaitu mu sama dengan tau per du per dy, Newton dikali second per meter kuadrat sama dengan kilogram per meter second. Disebut viskositas mutlak atau viskositas dinamik. V sama dengan mu per rho. Disebut viskositas relatif atau viskositas kinematik, meter kuadrat per second.